yang lebih epicnya apa? Ketika gue selesai wudhu, gue lagi rapiin kerudung, tahu-tahu ada yang bisik dari telinga kanan gue, "Hai kakak." Anjir, kata gue. Next day, kembali lagi bersama kita di luar job desk. Kembali nih guys, dengan tema yang jujur gak jelas sebenarnya. BTW nih ya, kita tuh sebelumnya udah ngambil voice take konten gitu kan. Tapi karena rekan saya yang satu ini agak greget ya untuk ngepost nih konten ini, jadinya nggak jadi nih ya kan. Bukan nggak jadi tapi di hold aja gitu ya. So we give you a story juga enggak sih cuy. Enggak lah, udah kita ngobrol-ngobrol asik aja. Iya. Sebenarnya konten yang kemarin tuh asik, tapi sebenarnya berbahaya buat rumah tangga saya. Perang dingin gitu loh. Jadi nggak bisa lah. Gila. Nah sebenarnya sih kalau di gue, post itu seru banget lah ceritanya ya. Cuma emang rada-rada greget nih, sampai bibirnya getar anjir. Sumpah dia cerita sampai bibirnya getar, tapi nanti tunggu aja ya guys ya. Pokoknya stay tune di YouTube kita. Ya kalau udah 1 juta lah. Selamat. 1 juta. Sekarang aja berapa? 8 ya? Syukur itu 4. Orang-orang terdekat 8. Iya. Tolong dong guys, please share and subscribe our YouTube channel ya. Sekarang itu kita mau bahas something creepy, something like bikin bulu kuduk merinding, you know. Mana pas banget lagi bikinnya kita di kantor. Di idih nih ya kan. Kalau menurut lo gimana sih yang bikin bulu kuduk merinding ini? Seperti apa sih? Gimana rekan kita? Patin. Menurut gue ya, setiap kantor tuh pasti punya cerita, atau cerita apa ya, legenda atau apapun itu tentang horor. Nah ini biasanya dialami oleh karyawan-karyawan yang sering lembur. Betul, pastilah kalau nggak lembur nggak berasa kali ya. We never know. Kali ini mungkin kita bakal menceritakan masing-masing pengalaman. Ya. Karena gue sama Asya kan sering lembur. Yes, of course. Banyak banget lagi. Kalau gue sih setiap ada kayak kejadian kayak gitu, gue selalu berpikir logis dulu. Ya, pria guys, logis diutamakan. Ya kayak misalkan ada suara, ya mungkin angin atau emang udah naruhnya nggak bener jadi jatuh. Betul, bisa jadi sih yang kayak gitu. Cuma kan, hey Bung, lu di dalam ruangan, lu kira angin puting beliung dalam ruangan, Cong? Bisa jadi. Wih, apa tuh? Dalam gedung yang bisa dibilang tingkatnya banyak nih. Kan di mana masuk anginnya? Kentut lu, ya kan? Kalau dari lu ada cerita nggak? Gue mah, banyak banget sih kalau bisa dibilang selama gue bekerja di sini. Nggak banyak juga sih. Bisa dihitung lah ya untuk coba cerita kita hari ini ya. Coba satu. First itu gue paling gimana ya, dari posisi pas gue awal-awal kerja dimana gue juga disuruh lembur waktu itu. Di posisi gue, jadi kan kantor gue itu ada beberapa ruangan terkhusus untuk gue ya, untuk unit gue tuh beberapa ruangan. Nah gue tuh posisi pertama itu kerja di misalkan lah ruangan A, B, C gitu kan. Nah gue dulunya di ruangan A. Nah terus gue dinaikin jadi ruang B gitu. Nah karena lembur, nah nih ruang A ini disclaimer, ruangan A ini 24 jam guys gitu. Jadi kayak lo bakal ketemu shift-shiftan di sana gitu. Jadi aman lah. Sedangkan B dan C itu ya kayak jam kerja biasa gitu ya kan. Nah terus
posisinya gitu gue lagi lembur, which is kayak kalau misalkan lembur otomatis ruangan B dan C tutup dong. Ya maksudnya nggak ada orang pada pulang ya. Yang standby ya ruangan A. And then ya udah deh, kalau misalkan B dan C tutup, gue pindah ke ruang A. Which is ada yang shiftnya di sana lah gitu. Biar ada temennya gitu. Biar ada temennya. Ya gue takut juga lah, gue wanita sendiri dong. Masih jiwa-jiwa takut lah gue gitu kan. Terus ya temen-temen yang di ruang A pada kerja fokus memang. Nah posisinya nih, lo bayangin aja ya guys ya. Lo juga bayangin aja deh. Di posisi itu ada meja dan meja satu, ada 2 meja. Satunya untuk 3 kursi yang dimana fokus untuk para teman-teman yang shift bekerja di sana. Satu lagi tersendiri, itu kayak untuk rapat gitu deh kayaknya. Tapi itu emang satu ruangan, cuma 2 meja doang. Karena emang kayak khusus untuk monitor operator gitulah ya kan, namanya juga numpang ya. And gue inget banget, jadi di meja itu ada satu minuman kaleng yang kita sebut aja minuman cincau. Cit, mereknya Cit ya, Cit. Sebut aja biar mas. Ya, nggak tahu juga sih, lupa gue. Yang penting kaleng. Yang gue inget banget itu berisi coy. Ada isinya. Dan lo tahu di ruang A itu sama kayak gedung biasa, maksudnya kayak gak ada ventilasi udara, cuma AC doang, AC sentral ya kan. Iya mungkin pergerakan angin sangat-sangat ya dingin ada, tapi gak ada pergerakan angin gitu loh, you know lah, kayak ruangan ber-AC. And then sekelebat tuh gue melihat tuh apa namanya, si kaleng itu rada getar pertamanya. Ini nggak ada orang ya, maksudnya di ruangan itu ada 4, 3 di antaranya itu lagi kerja dan gue lagi kerja, tapi mejanya maksudnya kayak meja terpisah dan si kalengnya di meja terpisah itu. Iya di meja terpisah itu, cuma kan gue tidak menyentuh itu kaleng. Gue juga tidak membuat pergerakan mendadak atau apapun itu, ya cuma ngetik biasa lah. Gue ngeliat nih ada pergerakan, wah apa nih? Gue lirik lagi. Mungkin mata gue yang geter kali ya, atau misalkan cuma bayangan-bayangan siluet kayak gitu aja kan. Terus beberapa puluh menit kemudian, gue nggak inget banget kapannya ya. Terus gue lagi ngobrol nih sama teman-teman yang shift kan, salah satunya sih, yang duanya lagi fokus gitu kan kerja. Gue lagi ngobrol, tahu-tahu gue nggak ada pergerakan apapun, angin nggak ada di sana. Itu kaleng bergeser. Ingat banget, 3 sentian. Gue ukur. Kenapa gue bisa ngukur? Karena kan si kaleng itu ada embun ya, embun yang dingin gitu kan. Jadi ada jejak air gitu loh di mejanya. Itu kelihatan bergeser. Lo kan tahu kan kalau misalkan bergeser itu tuh, aduh kelihatan banget gila. Kayak kalau misalkan gerak dikit, oke lah. Apa namanya, kalau kebentur dikit, kalau kebentur nih meja di kaleng itu ya palingan outputnya si kaleng jatuh atau ada getar dikit aja ya kan. Tapi ini ada pergeseran tuh jauh 3 cm cuy. Gue ngukur dan gue dan bukan gue doang yang saksinya, tapi temen gue yang ngobrol. Gue bilang, "Bang, lo lihat gak bang?" Sumpah gue lihat juga anjir. Tapi ini dari menurut gue ya, kalau dipikir itu kalengnya dingin. Enggak, pertama dingin, yang kedua gini, gue mikirnya kalau kosong oke, ini pergerakan kita. Tapi ini berisi coy, ada cincaunya masalahnya. Dingin gak maksudnya, dingin gak? Ada embun di bawah. Ada embun sedikit. Mungkin licin. Beda, enggak. Ini kayu. Iya. Sekarang coba dari gue ya. Kalau bisa, kayak gue pernah tuh nonton tentang penjelasan itu. Jadi misalkan kalengnya di bawahnya ada air berisi pun, dia ada memang bisa bergeser gitu. Gue entah nggak tahu itu apa hukumnya, sunah atau enggak, maksudnya iya. Itu gimana? Lu memutuskan semangat gue untuk bercerita horor anjir. Enggak, kalau dipikir gimana secara sih? logika itu
emang ada, jadi bisa bergerak dia kalau di bawahnya ada air. Kalau itu oke lah. Ya kalau misalkan air banget enggak. But memang kelihatan dari embun tipis gitu loh. Lo tahu nggak sih embun tipis? Gak setebel yang lo kira. Kayak misalkan lo suhu ruangan, maksudnya ini si kaleng itu baru berapa menit dari kulkas taruh di suhu ruang, gak terlalu basah gitu loh, ya kan? Jadi kayak, dan gue pun saksinya itu bukan gue aja, temen gue. Jadi kayak kita pas lagi ngobrol-ngobrol, tak, bang, lu lihat nggak bang? Iya Sya, gue lihat lagi. Itu saksinya. Dan dia bilang coba cek CCTV. Ya waktu itu sih ada bayangan. Maksudnya kayak posisi CCTV tidak memperlihatkan banget ya gerakan secara bukan fakta, secara jelasnya ya. Cuma emang kelihatan tuh gerak gitu kecil aja gitu. Nah itu kisah horor di kantor gue pertama. Gitu. Tapi kalau misalkan nih teman gue kan anaknya logis banget ya, fisikawan banget ya. Jadi enggak kayak, sih gue. Sekarang giliran gue bercerita. Kayaknya kalau gue cerita harus ada musik horor, backsound horor. Keng. Oh lagu gue lagi. Enggak, ini serius ya. Oke. Jadi ini cerita benar terjadi, tapi tidak dialami langsung oleh gue. Ini dialami langsung oleh temen gue. Wow, kita nggak usah nanya siapa ya guys. Lu tanya kejadiannya aja deh, oke? Iya. Nggak penting juga, nggak kenal kan. Iya lagi. Oke. Kejadian gambaran awalnya, temen gue ini kerja di salah satu kantor swasta. Dia menjabat sebagai bisa dibilang apa ya, kepala divisi. Ya apa di bawahnya? Kepala sub ya? Kepala subdivisi kali ya. Ya seperti itulah ya. Wakil kepala gitu ya atau apa. Oke. Jadi dia memang di posisinya ruangan dia itu berbeda dengan ruangan karyawan lainnya. Dia punya ruangan sendiri. Jadi di dalam satu ruangan itu ada ruangan yang luas untuk para karyawan, dan ada 2 ruangan. Di dalam ruangan itu untuk kasubag sama wakilnya gitu tuh. Jadi masing-masing ada ruangannya. Oke. Kayak di sini nih. Iya, tunjuk banget aja. Kalau lo lihat udah deh. Udah ketahuan guys. Oke, lanjut. Oke. Cerita horor dimulai ketika temen gua ini ada tugas lembur. Kerja lembur lah. Kerja lembur. Tugas lembur ya, sama lah. Oke. Iya. Dia kerja lembur. Temen gua ini ada rapat di keesokan harinya di pagi hari. Betul. Sementara teman gue kan emang pulang seperti biasa ya, office hour itu di jam 5. Oke. Data presentasinya harus dipresentasikan besok pagi. Oke, which is dia mempersiapkan presentasinya ya untuk besok pagi. Karena datanya ada di kantor, otomatis ketika dia udah sampai rumah ya, mungkin sekitar jam 6 dia berusaha balik lagi ke kantor. Oke. Untuk mempersiapkan presentasi itu. Betul. Nah, akhirnya temen gue ini balik lagi lah ke kantor. Itu sekitar pukul 10. Oh my god, 10 apa ini? 10 malam. Oh, 10 malam. 10 malam. Dia datang ke kantor menggunakan mobil. Ketika sampai di kantor, itu biasanya emang karena memang udah kepala, jadi satpamnya itu biasanya ya udah akrab lah ya. Udah kenal. Udah akrab. Jadi begitu dia sampai, dan satpamnya juga ini 24 jam, Sya. Oh gitu, standby di sana ya. Ya, jadi ketika temen gue sampai di depan kantor, seperti biasa, karena pagernya udah digembok, pekerjaan semua para pekerja juga udah pada balik semua. Temen gue ini klakson minta dibukain pintu gerbangnya. Klakson lama nggak dibuka nih. Akhirnya temen gue turun, cek gerbang, dan ternyata belum digembok. Oke. Jadi dia buka sendiri pagernya. Mandiri. Dia masuk ke dalam, dia parkirin mobilnya di depan pintu masuk, dia turun,
Pas dia turun, tiba-tiba ada satpam itu. Satpam? Ada satpamnya. Oke. Nah, Different people, person. Sama, maksudnya biasa satpam itu bukan, Oh, belum horor, belum horor. Belum. Nah, akhirnya horornya di situ, guys. belum. Akhirnya temanku negor. Pak, tadi saya klakson gak ada orang. Saya mau ke ruangan nih, boleh temenin saya nggak? Karena ruangan teman gue ini ada di lantai sekian. Lumayan tinggi lah ya. Dia juga takut mungkin ya. Iya. Jadi Bapak tolong temenin saya dong, sebentar. Saya mau ambil data aja deh, habis itu langsung pulang. Oke. Satpamnya ini diem aja dan ngadep ke arah jalan. Oke. Ya tadi sampai mana itu? Satpamnya diem aja. Oh ya. Tanpa ngomong apa-apa gitu. Satpamnya diem aja. Tadi sampai si satpam akhirnya karena nggak ada respon, mungkin satpamnya dipikir teman gue tuh tahu lah ya. Akhirnya dia jalan aja tuh satpamnya ke depan. Nah, teman gue ikutin dari belakang. Oh, sih. Memang dituntun sampai ke ruangan. Nah, begitu sampai ke depan ruangan, teman gue bilang, Pak, tunggu di sini aja ya. Saya ambil data sebentar. Tunggu di mananya nih? Tunggu di depan ruangannya. Oh, depan ruangan. Jadi nggak masuk kan karena pakai finger ya. Oke. Bapak tunggu sini aja, saya ambil data sebentar. Nanti kita turun bareng. Iya, pakai finger lock. Oke. Akhirnya teman gue masuk tuh. Ambil data ya 15 menit lah. Selesai. Dia teriak-teriak dari dalam ruangan, Pak, masih ada kan gitu ya. Pak siapa gitu ya. Iya. Pak dipanggil nggak ada sautan. Oke. Teman gue panik, cek di depan pintu, ternyata udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Panik lah temen gue. Oke. Akhirnya gue rasa kerusuk, gedebuk, cepetan tuh. Lari sampai ke lift, turun, ke lobi, lari. Pas dia sampai di mobilnya, tiba-tiba tuk datang satpamnya. Oh. Bilang, Pak, dari mana? Oke. Kok Bapak buka gerbang gak ngasih tahu saya? Oke, udah situ ya main horor lah. Oke, terus? Loh, tadi yang temenin saya kan Bapak. Enggak, Pak. Saya tadi lagi ke warung sebentar beli makan. Oh my god. Who is that? Oh my god. Bilang gitu kayak itu kembaran saya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu siapa yang nganter kan? Ya itu sih menurut gue itu ya lumayan lah, cerita karangan gue lumayan ya. Anjir. Gue udah merindang ini. Merinding? Enggak sih. Aduh, kalau cerita horor sih sebenarnya tiap kantor pastilah ada. Pasti, gue yakin. Karena emang ya apa ya, legend-legendnya itu pasti ada gitu loh. Iya kan, gedung-gedung tua. Iya. Udah gitu pernah pasti ada kejadian yang bikin kejadian bulu kuduk keluar merinding lah, say. Sebenarnya bukan gedung lama aja, gedung baru pun bisa jadi tempat mereka itu singgah. Kan kita ya bisa kita tahu, bukan bisa kita tahu sih. Yang kita tahu bahwa setiap gedung, setiap bangunan pasti ada yang nunggu. Itu emang lumrah. Cuma tergantung dari ini makhluk ganggu apa kagak. Itu aja. Iya. Dan tergantung kita juga ya sopan-sopan lagi lah. Kita juga ya dia siapa juga sih ya? Siapa kita ya? Gitu kita kerja doang nyari duit ya kan? Gue ada cerita lagi sih sebentar, tapi lu udah tahu belum yang apa tuh? Ini jatuhnya hampir sama kayak kembaran tadi. Jangan bilang yang di lift. Iya, udah. Gue udah tahu. Tapi boleh lah cerita. Jangan ada hampir sama kayak tadi udah. Yang lain. Tapi masalahnya lokasinya di sini. Kan makanya gue keep dulu deh. Jangan bentar lagi turun. Iya, anjay, dia lagi. Nah, kalau di gue nih, boleh gue ya. Sebenarnya sih hampir sama gue. Sini aja, coy. Oh iya, lupa. Sebenarnya sih hampir mirip kejadiannya, tapi ini lebih ke benda, bukan kalau di gue ya posisinya benda yang bergerak atau suara yang terdengar ya gitu ya. Oh, ada dua, Deng. Sumpah, yang serem itu kayaknya di ruang A deh. Bener. Jadi
Gini guys, kita masih sama dalam posisi, kita sama. Ini posisi gue ya, posisi yaitu udah kira-kira setahun 2 tahun kerja di kantor gue, dimana gue masih posisinya lembur. Waktu itu lembur gak sih gue? Enggak, sorry gue gak lembur. Tapi gue tuh diajak temen gue yang ruang A untuk sip-sipan. Maksudnya bukan sip-sipan sih, nemenin dia, ya kan. Jadi kan di ruang A itu juga kayak seru lah, ada TV gede, layar bukan TV sih, layar gede yang bisa lo pantau misalkan, atau nyanyi karaoke bisa lah di sana gitu kan, kalau ada waktu kosong. Bukan setiap hari ya, bukan setiap jam ya guys ya, ketika waktu kosong atau waktu istirahat aja. Kirain nyanyi setiap hari. Iya, ya, jadi ini biduan. Oke. Jadi waktu itu posisinya gua mau wudhu, ya kan. Jadi gini deh guys, untuk toilet di ruang A itu terpisah ya, terpisah dari ruangan itu. Jadi memang lo harus effort jalan lah, kira-kira gak sampai 1 kilometer sih. Berapa ya? Berapa meter lah, 10 meter bukan meter. Yang itu melewati terowongan, bukan terowongan sih, lorong sorry. Melewati lorong, pertama sih lewatin lift, terus lorong lah kita ke toiletnya. Yang bikin serem sih lampu otomatis. Iya, nah itu sebelum ada otomatis coy. Belum ada terpasang tuh lampu otomatis di toilet itu. Ya kan kalau gedung terbaru kan udah, gedung terbaru untuk sekarang ini baru dipasang kan lampu otomatis. Nah ini belum waktu itu, which is itu lorong masih gelap, remang-remang, cahaya cuma dari toilet, you know. Nah jadi kan toilet cewek dan cowok ini kayak kalau yang cewek nempel banget di dinding, gue nggak bisa ngebayangin ya gimana mengekspektasikannya, ekspektasi nggak tuh menjelaskannya. Cuma yang cowok itu kayak menghadap ke lorong gitu loh, jadi memang cahayanya langsung terang gitu ya ke lorong, memang terbantu oleh cahaya WC toilet si lorong ini. Nah oke, next. Nah pas itu gue mau wudhu, pengen minta temenin lah sama temen gue, cuma temen gue ini nggak mau. Ya katanya males kalau sama Aisyah gue nggak mau. Lo tadi nggak nemenin gue pipis, ngapain gue harus nemenin lo wudhu? Gue wudhunya di toilet waktu itu kan. Oh ya udah deh, gue sendiri aja gitu. And then oke, itu posisinya, sorry ya, gue belum ngasih tahu waktunya. Itu posisinya waktu sholat isya, azan isya, ya. Itu persekitaran 7:30, jam 7, jam 7:30 lah ya. Nah itu kalau menurut gue masih siangnya di kita ya, kan nggak terlalu malam banget, nggak terlalu pagi banget gitu ya. Terus gue pergi wudhu nih, tapi posisi lampu sudah redup, sudah matilah di beberapa lorong, tapi masih terbantu dengan cahaya toilet cowok dan cewek. Yang paling terang itu cowok, ya kan. Oke dong, gue ke toilet cewek, set. Nah memang di pintu cewek ini, pintu toilet cewek, dia kan disclaimer, dia kan cewek ini ada pintu utama dan pintu sekat-sekatnya ya. Nah pintu yang utama ini gak terlalu klik gitu loh, gak terlalu nempel banget ke dinding, ke dinding ya bahasanya ya, gak terlalu ngunci banget gitu loh, ya kan. Nah terus jadi mau gak mau ya, ketika lo nutup ada space celah di situ, lo bisa kelihatan. Nah jadi ketika gua wudhu, posisi lagi wudhu, terus di gelap-gelap itu, ini sedikit horornya, gue ngeliat anak kecil berlari dari toilet cowok ke keluar lorong. Gue lihat dari sekelebat sela pintu itu yang ada celahnya ya. Gue lihat. Gak mungkin ada anak kecil di kantor. Iya, gue masih mikir, oh anak OB nih kali ya, karena ada beberapa OB yang memang tinggal di sana coy. Cuma mikir lagi kok ada anak kecil, dan gue inget banget tuh kostumnya. Anak kecil cowok pakai, lo tau gak sih baju kodok yang anak bocah, kodok yang apa sih? Baju kodok. Iya, tahu. Yang ada tali-taliannya gitu. Ya kayak gitu deh. Nah warnanya itu biru muda, tapi si anak pakai baju kaos putih. Gue liat banget tuh kulitnya tuh kayak putih-putih, bule dikit lah gitu ya.
Dia pakai sendal nggak? Tak 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 gitu bagaimana? Nggak inget, pokoknya sekelebat lewat, nggak denger langkahnya, tapi ngelihat dari celah itu kan gue wudhu, gue kelihatan aja gitu kan. Nah si rambut anak ini coklat-coklat pirang. Nah oke, gue mikir anak OB kali, lucu juga. Udah lewat tuh seret, aduh merinding gue. Tahu nggak yang lebih epicnya apa? Ketika gue selesai wudhu, gue lagi rapiin kerudung, tahu-tahu ada yang bisik dari tengah kanan gue, "Hai kakak." Anjir kata gue, aduh siapa ini, tidak ada orang. Dan gue tuh sempet sebelumnya itu gue sempet ngelirik ke pintu. Makanya yang pas gue mikir mungkin anak OB kali, karena gue pas ngintip kok gelap ya, ini anak ngapain lari di lorong gelap-gelap. Nah dan setelah itu pas gue siap-siap pakai kerudung, rapi-rapi, terus ada yang ngomong, "Hai kakak." Di telinga kanan gue, which is istighfar gue guys, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Gue jujur gue kayak sholat tuh langsung teriak kabur. Gue nggak teriak, gue astagfirullah. Gue jalan ya, gue sebagai makhluknya Allah kan mengucap astagfirullah, istighfar kan ya kan, ya Allah. Terus gue ke ruangan lagi dong, ke ruangan A, minta temenin temen gue. Cuma di posisi itu gue belum cerita ke teman-teman ke anak-anak ruang A. Tunggu dulu nih, gak bisa nih gue ceritain begini nih gitu ya. Iya, kalau diceritain langsung ngikut kali dia. Iya, ngikut atau bikin heboh deh gitu kan. Terus kayak temen gue masih kekeh kayak nggak mau nemenin gue ke musola. Musola itu posisinya berseberangan dengan toilet, bukan seberangannya agak jauh ya, bukan dekat gitu. Terus kayak nggak mau juga, mau nggak mau gue ambil tuh mukena di musola sama sajadah, gue sholat di ruangan. Bodoh amat gue mau ya udah selamat batiniah gue, ya kan. Takut gila dah. Horor sih itu, horor. Cuma sumpah gue kalau untuk anaknya gue nggak kaget karena posisinya mungkin anak OB. Gue masih posisi posisi dan positifnya mungkin anak OB. Karena kan gue sebelum ketemu itu pun juga gue bersapa-sapaan dengan beberapa OB gitu kan. Tapi kan gak sapa sama anaknya, kenapa anaknya hai kakak? Itu gak, yang lewat oke. Cuma kan rada bule coy. Lu tahu OB-OB kayak gue bukan menjudge ya. Gue bukan menjudge ya, demi Allah. Astagfirullah. Tolong dikat. Atau mungkin sejarah bangunan ini ada hubungannya dengan Belanda, ya mungkin bisa jadi. We never know about that. Tapi gue dapat sejarah pun juga ini bukan dari Gunung Merapi, tapi mungkin ada bangunan dirubuhkan, yang dijadikan bangunan baru gitu. Itu sih dapat storynya. Gue dapat storynya dari ojol lagi. Katanya bapak saya nih yang buat desain ini nih, gedung ini nih, proyeknya bapak saya. Oke. Gue dapat sejarah baru, ya kan? Gila. Itu epic sih menurut gue ya. Epic. Sampai dia bilang hai kakak. Demi. Anjir. Itu suaranya kayak anak bocah. Gue nggak jelas tapi kayaknya itu cowok deh. Hai kakak. Iya, hai kakak. Anjir. Di telinga kanan gue, merinding lagi gue. Serius, itu gue. Dan gue tuh gila. Besoknya baru gue cerita ke anak-anak ruang A yang shift kemarin gitu loh. Yang shift semalam ya. Pada nggak percaya juga. Malah gue lucunya gini loh, salah satunya salah satu dari yang shift kemarin ngomong gini, berarti dia udah ngasih sapa ke lo. Gue kaget dong, kayak demi apa, emang begitu ya semuanya ya, lu pada dapet nggak cuma si IU doang, I dan U gitu. Yang dapat, yang kasih. Tapi kalau kita beda lagi, kita yang ada yang galon yang tumpah sendiri. Ya lu tahu galonnya berisi. Itu siapa sih yang mau gerakin? Tikus aja kejedot loh. Karena kalau ngedorong itu nggak mungkin dong tikus. Ini kantornya di mana sih? Jakarta Pusat kan? Jakarta Pusat. Oh iya. Masih tengah kota dan dekat stasiun. Stasiun Tanah Abang, deket. Mampir aja. Yuk datang yuk, rame-ramean yuk, ya kan? Nah gitu. Itu epic di hidup gue. Ya ada beberapa sih, tapi yang bener-bener ada voice-nya itu, suara itu waktu itu sih. Gila sih itu. Kalau yang lain sih palingan kayak suara-suara biasa. Tapi Syah, gue kayak ini kan sebelum kita recording,
gue juga ya ini tema horor, mana gue kagak ada pengalaman ya tadi kan ya, cerita tadi karena hidupnya logis banget guys. Tapi sempat gue nanya ke kemana itu? Ini bunyi. Oh iya sorry. Ya, jadi gue sempat nanya ke OB. OB kan kalau shift kan 24 jam tuh. Iya, gua ada nanya yang 24 jam sih. Ini kita ada lantai 13 gak sih? Ada ya? Gue gak ngintip lagi. Setahu gue ada beberapa angka keramat. Gak ada. Yang memang gak pernah dicantumin di semua gedung. Betul. Sebenarnya ada lantai 3 atau lantai 7, tapi mungkin diganti aja angkanya. Angka keramat yang dikatakan itu ada, cuma memang tidak disebutkan di lift. 3 ada ya? 3 ada. Yang nggak boleh itu kayak 13. 13 kan ada ya? Sebelah. Nggak ada. Emang nggak ada? Coba deh cek. Nggak ada coy, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada deh. Ya nggak tahu, nanti coba dicek. Besok jangan sekarang loh, gila loh. Ya ini cerita OB, gue lupa di lantai berapa, mungkin 15 ya? Ya oke lantai belas-belasan gitu. Belas-belasan. Karena si OB ini kerjanya sampai malam dan shiftnya sampai pagi. Dan sebelum pergantian shift tuh mereka biasanya ngerapihin ruangan-ruangan kantor. Betul. Mereka lap, mereka sapu. Ya. Nah ya kira-kira mungkin jam 8, jam 9 gitu. Nah para OB itu biasanya sering ngedenger suara anak kecil yang lu bilang tadi. Itu di lantai belasan tapi ya kan kita di lantai 8. Kalau gue enggak. Jangan disebut detailnya kawan, nanti 8, ada yang datang. Lantai 8,5 maksudnya. Enggak, udah bodo amat. Nah itu di lantai belasan itu kata OB memang sering ada suara langkah lari-lari, anak kecil bercanda lari-lari, kejar-kejaran. Oke. Dan setiap dicek itu nggak ada. Iya lah, ngapain anak subuh. Nah yang epicnya bagi OB laki-laki kan suka ngelapin kaca kamar mandi tuh yang di wastafel. Oke. Nah di rumornya di lantai sekian sekitar jam 9 ke atas itu selalu muncul telapak tangan di ya mungkin sudutnya sulit untuk digapai, dibersihin sama OB. Jadi harus naik dulu buat bisa itu. Iya, buat bisa kita nyeplakin tangan itu di atas. Emang sangat susah ya. Ada apa? Enggak, ini dimatiin. Nah si OB itu bilang, Mas ini saya di lantai sekian setiap jam 9 tuh biasanya memang ada tapak-tapak tangan biasa ya, bekas orang ngaca gitu ya. Iya. Nah ini selalu ada tapak, ya bisa dibilang bukan tapak orang dewasa, karena ukuran tangannya kecil dan ada di toilet laki-laki. Letaknya pun itu di tinggi mas, saya jadi nggak bisa ngapus. Pernah sempat saya beberapa kali ngapus, itu ketika malam ada lagi. Dan itu tapaknya anak kecil ya? Ya mungkin ukurannya ya anak kecil lah. Dan bukan ukuran orang dewasa. Oh my god. Gila. Kalau mau dibuktiin sih boleh, nanti kita penelusuran. Enggak, lo aja gila lo. Gue masih punya mental yang harus gue jaga dan pikiran yang jernih untuk hidup di Jakarta. Ya gila banget. Kalau diceritain sih banyak pengalaman horor yang kita rasakan. Kayak ketokan segala macem, bayangan ini itu. Kalau gue sih pengen cerita banyak banget, tapi kayak nggak cukup deh dalam satu konten ini. Tapi itu yang paling epic ya, yang gue pernah rasakan. Mungkin kalau yang gelas kurang kali ya. Tapi menurut gue yang kaleng tadi, yang kaleng isi tadi. Cuma kan epicnya itu adalah bukan gue aja yang lihat, tapi temen gue yang lain gitu. Ini kita segmen horor ini ada di setiap malam Jumat apa gimana nih? Kayaknya seru dah. Di malam Jumat berikutnya. Ya lu ada konten yang lain yang horor ya, jangan nambah-nambah baik lu, syukur lo. Kalau kata temen gue, suara gue mahal. Oh gitu. Malu banget gue, gila. Suara mahal dari mana aja? Iya tolong dong, kayak misalkan sponsor yang atau misalkan Voice Indonesia, VO Indonesia, Voice Over Indonesia, tolong rekrut aku pengen. Nggak ada sih, nggak apa-apa. Bermimpi boleh. Iya. Tapi jangan ketinggian. Tapi jangan lupa ngajak gua gitu kalau lu sukses. Gitu harus digituin gitu ya. Selalu deh. Ayolah, pengen baik lu. Oke. Mungkin kita nanti
Selanjutnya, kalau lu bercita-cita ingin jadi voice over, mungkin teman-teman di rumah bisa mengirimkan cerita. Nanti coba lu bacakan. Iya, boleh. Bisa kayak jadi Nadia Oumara gue. Kayak Nadia Oumara gue. Nadia Oumara. Tapi seru juga kali ya kalau misalkan cerita-cerita gitu. Teman-teman suka denger cerita-cerita kita nih, ya kan, obrolan kita yang begini terus asik didengar, boleh lah misalkan ngirim apa namanya, seksi debat lah, karena gue logis, kita debatin aja gitu. Debatin tuh. Malah ogah orang mau komen, mau nonton, mau debatin aja. Elah. Oke, gimana kita cukupkan saja? Sebenarnya sih nggak cukup. Segmen banyak sebenarnya, banyak. Mungkin nanti di part-part selanjutnya lah kita gue bisa pengen sambung. Nih viewers atau subscribers yang subscribe kita, lu komen dah, tanya gitu, misalkan apa ini itu gimana sih kejadiannya, atau ada yang mau ngirim kejadian horornya di kantornya, di masa-masa kantornya deh, di waktu dia kerja kali ya. Nah itu tuh bisa deh cerita-cerita di kolom komen ya guys. Jadi kalau apa kita sebutan ininya ya, para pendengarnya? Kita kan di luar job desk. Job desk seeker. Anjay, job desk seeker. Gak enak banget, udah nanti aja kalau viewers udah ratusan ya buat teman-teman lah ya yang masih berharap ada para jobbers. Segmen cerita-cerita horor. Iya. Bakal kita bikin ya day selanjutnya ya. Iya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, and say bye. Bye guys. Stop ya? Stop.